Peristiwa polisi tembak polisi kembali terjadi. Kali ini seorang polisi harus meregang nyawa di tangan rekannya sendiri yang bersama-sama bertugas di Polsek Y Pengubuan, Lampung Tengah. Peristiwa itu terjadi karena pelaku tersinggung dengan pernyataan korban. Peristiwa polisi tembak polisi kembali terjadi di tubuh Kops Bayangkara. Kali ini, seorang polisi yang bertugas di Babin Kamtipnas menjadi korban penembakan oleh rekannya sendiri yang bersama-sama bertugas di Polsek Y Pengubuan. Peristiwa tersebut terjadi di kediaman korban pada Minggu malam. Korban yang sedang berada di rumahnya didatangi pelaku oleh Aibda Rudi Suryanto yang menjabat sebagai Kanit Propos Polsek Y Pengubuan. Korban yang mengalami luka tembak di dada sebelah kiri sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga, namun nyawa korban tak tertolong. Menurut Kapolres Lampung Tengah, peristiwa ini terjadi atas kesalahpahaman antara kedua anggota Polsek Y Pengubuan tersebut. Di mana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018, pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Pelaku kini telah diamankan oleh unit Propos Polres Lampung Tengah berikut senjata api dinas miliknya yang digunakan untuk menembak korban. Sementara jasad korban masih dalam pemeriksaan otopsi petugas Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, Roy, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai kasus polisi tembak polisi sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore Pak Pandra. Ya, selamat sore Mas David. Baik, Pak Pandra, fakta apa saja yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, Pak? Ya, baik. Yang pertama-tama kita turut berduka cita yang mendalam adanya seorang anggota Polri atas nama Aibda Ahmad Karnain yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 21.30. Jadi hal ini adalah menjadi perhatian kita semua. Ini diakibatkan karena adanya pelaku. Jadi kami intinya pasca kejadian ini korban AK ini didatangi oleh pelaku, yaitu adalah RS. RS pada saat itu mendatangi rumah korban pada sekitar pukul 21.15 dan mendatangi secara tiba-tiba. Tidak ada hal-hal yang cukup mencurigakan karena korban dan pelaku ini adalah sama-sama bekerja pada satu institusi atau satu lingkungan pekerjaan di Polsek Pengubuan di wilayah Polres Lampung Tengah. Dan seketika itu juga keluarga dari pihak keluarga AK ini juga berada di ruang keluarga. Nah, pada saat di ruang tamu itulah terjadi suatu penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Lampung Tengah atas nama RS. Nah, dengan seketika itu juga didengar oleh korban, maksud kami adalah keluarga korban, sehingga dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia setelah sampai di rumah sakit. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Lalu Pak Pandra, dari hasil pemeriksaan sejauh ini, apa motif pelaku menembak korban? Ya, baik. Jadi memang ini yang sebagaimana tadi sudah dituturkan atau disampaikan oleh Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Pak Levi, bahwa motif saat ini karena korban ini kejadiannya tadi malam ya pukul 21.30, kemudian dalam waktu 3 jam pelaku dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penangkapan barulah diinterogasi oleh Kapolres dan dituturkan daripada pelaku RS tersebut bahwa dirinya itu adalah merasa adanya suatu dendam atau sakit hati yang cukup lama yang dipendam, dan pada seketika itu juga itu tercurahkan ataupun terlampiaskan pada saat datang ke rumah korban tersebut. Namun dalam hal ini tentunya kami harus melakukan pendalaman, tetapi unsur-unsur yang dipersangkakan dalam pasal di dalam KUHP tersebut sudah terpenuhi. Karena di dalam pasal 184 itu adanya suatu alat bukti, diantaranya adalah keterangan saksi, kemudian juga ada bukti petunjuk dan 7 surat, dan juga saat ini ataupun tadi pagi telah dilaksanakan kegiatan visum et repertum dan juga otopsi terhadap korban AK tersebut. Jadi memang motivasinya saat ini dengan tengah didalami, tetapi sudah ada tersirat tutur kata daripada RS, tersangka RS kepada
pimpinannya, Kapolresnya. Dan tadi disampaikan bahwa ada suatu luka lama yang menjadi dendam, dan ini adalah kesempatan pelaku untuk melampiaskan rasa dendam yang cukup lama tersebut. Demikian. Oke, baik Pak Pandra, apa kemudian ancaman hukuman yang akan dikenakan oleh pelaku, karena ini proses penyelidikannya juga kan masih didalami nih, terkait motif dan segala macamnya juga masih didalami oleh penyidik. Ya, baik. Ini adalah penegasan langsung dari Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Dwi Agus yang diberitakan langsung kepada Kapolres Lampung Tengah dan seluruh penyidik termasuk PK dari Bid Propam bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka ini akan dipenuhi, yaitu pasal 338, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang mengakibatkan orang meninggal dunia itu diancamnya adalah 15 tahun. Kemudian juga dari sidang kode etik profesi kepolisian juga dalam minggu ini akan kami lakukan untuk dilakukan sidang. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu Pak Pandra. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memori banding tersangka pembunuhan Joshua Ferdi Sambo atas pemecatannya hingga kini belum diterima Polri. Meski demikian, Polri telah menyiapkan sidang komisi banding yang akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang dipecat dengan tidak hormat dari Korps Bayangkara menyatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Namun hingga kini Polri masih belum menerima memori banding Ferdi Sambo. Sesuai mekanisme yang ada, Sambo memiliki waktu 21 hari kerja untuk menyerahkan memori banding. Meski demikian, Polri sudah menyiapkan sidang komisi banding terkait pemecatan Ferdi Sambo. Sidang komisi banding akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Wapro sudah berkomunikasi dengan Ifkom Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati bintang 3. Dan sepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari. Sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Sementara itu, 2 tersangka menghalangi penyidikan dalam kasus Brigadir Joshua, Kompol Cukputranto dan Kompol Baikuni Wibowo juga dipecat tidak dengan hormat. Ikuti jejak mantan atasannya, keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rencananya sidang kode etik terhadap 4 perwira tersangka kasus obstruction of justice dalam perkara pembunuhan Brigadir J akan digelar besok. Sidang etik akan menentukan nasib dan sanksi terhadap para 4 perwira tersebut. Komite Kode Etik Polri akan kembali menggelar sidang kode etik terhadap para tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada hari Selasa. Hari ini Polri menggelar rapat sekaligus menyempurnakan berkas-berkas perkara terkait kasus tersebut. 4 anggota kepolisian yang akan jalani sidang etik ini adalah Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Sebelumnya dari 7 tersangka, 3 diantaranya yakni Irjen Ferdi Sambo, Kompol Cukputranto, dan Kompol Baikuni Wibowo telah menjalani sidang kode etik dan divonis sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ikuti jejak mantan atasannya, Kompol Cukputranto dan Kompol Baikuni Wibowo ajukan banding atas putusan PTDH tersebut. Sementara banding yang diajukan oleh Ferdi Sambo saat ini tengah diproses untuk segera digelar sidang komisi banding. Dia mengajukan memori banding kan 21 hari kerja. 3 hari itu kan dia membuat pernyataan tertulis sesuai dengan pasal 69. Ya, setelah tertulis, baru 21 hari mengajukan memori banding, langsung sama Karwaprof disusun yang sidang komisi banding. Sidang komisi banding memiliki waktu 30 hari untuk segera menyelesaikan sidang kode etiknya.
Selain pemecatan, 2 perwira ini juga dikenai sanksi etika, yakni perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela, serta sanksi penahanan berupa penempatan khusus atau patsus di Biro Provos Polri selama 24 hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai sidang etik 4 perwira polisi yang akan digelar besok, sudah ada rekan Salam Rahmat dari Barreskrim Polri. Selamat sore, Salam. Ada informasi terbaru apa jelang sidang etik yang digelar besok? Baik, selamat sore David, Stefani, dan juga pemirsa. Usai tim Sus Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, dan juga telah menetapkan 4 tersangka lainnya, yakni Barada RE, Bribka RR, KM, dan juga PC. Rencananya tim Sus Polri akan melakukan sidang kode etik yang akan digelar pada hari esok, tepatnya pada tanggal 7 September 2022 dengan agenda ini akan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang dari perwira kepolisian, yang mana ini dapat kami sampaikan, yakni dari Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan juga AKP Irfan Widianto. Dan sebelumnya tim sus baik dari kepolisian ini juga telah melakukan sidang kode etik terhadap 3 orang sebelumnya, yang mana total dari pihak kepolisian yang terlibat langsung dalam kasus pembunuhan berencana di dalam kasus Brigadir Joshua ini terdapat ada 7 orang perwira kepolisian yang terlibat langsung dalam pembunuhan berencana tersebut, dan 4 diantaranya itu akan dilakukan sidang kode etik pada hari esok. Dan rencananya sidang etik ini digelar pada hari ini, namun kepolisian hingga saat ini masih mengumpulkan berkas untuk melakukan penyempurnaan berkas-berkas yang akan dilakukan untuk persiapan persidangan yang akan rencananya digelar pada hari esok. Dan dapat kami sampaikan juga Davi, Stefani, dan juga pemirsa, bahwa sidang kode etik ini rencananya akan digelar dalam waktu 30 hari ke depan terhadap 20 orang perwira kepolisian yang terlibat ataupun terduga dalam pelanggaran kasus kode etik ini. Davi, Stefani. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Komnas HAM sebut Verdi Sambo mafia dan butuh penanganan khusus. Kami akan membahasnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.